Oke, baik. Jadi saya berharap 2 minggu depan, pertemuan ke-14, 15, dan 16 itu sudah mulai Anda belajar mandiri. Silahkan nanti dikembangkan, cari bahannya dan seterusnya ya. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bapak melalui grup WA kita di WhatsApp group. Baik, kemarin kita cover udah welcome, kemudian menu utama ya. Ini sudah tombol-tombol ya, sudah ada tombol-tombol. Hari ini Bapak coba akan mengajarkan cara audionya udah ya. Review dulu. Oh ya, belum ya. Kita ke audio adik-adik ya. Oke, hari ini sebelumnya kita audio dulu sebelum saya ajarkan cara membuat tombol exit. Untuk audio, mungkin sudah ada yang coba-coba. Audio itu ada di project, bagian atas itu ada audio ya. Klik sekali audionya, kemudian untuk audio tinggal di add file audio. Oke, yang perlu diingat adalah untuk autoplay itu defaultnya dia, secara default, dia compatible dengan atau dia support dengan ekstensi file OGG ya, OGG. Jadi OGG dia support. Kalau selain file OGG maka dia tidak akan support. Sebagaimana yang Anda tahu, untuk file musik itu ada WAV, ada MP3 ya, dan beberapa ada juga MIDI dan seterusnya. Ada beberapa ekstensi file untuk musik. Tetapi untuk autoplay ini dia support ke OGG. Tetapi dia juga support dengan MP3 dan seterusnya. Tapi dengan catatan seperti yang video diingat, Anda harus mencentang show all files. Yang ini, ya. Jadi ketika Anda punya file MP3, untuk bisa mencari file MP3 Anda harus memberikan centang show all file. Kalau tidak, maka file MP3 Anda tidak akan kelihatan. Ya. Kalau tanpa dicentang ini, maka otomatis yang akan hanya muncul adalah file musik ekstensi OGG. Ini kedengaran musiknya ya. Ini Bapak klik satu, ada suaranya, seperti itu dan sebagainya. Oke, Bapak contohkan aja nih file OGG saja ya. Kalau Anda punya MP3, nanti jangan lupa show all file. Bapak ambil ini misalnya, contoh, klik OK. Oke, Bapak ambil satu musik saja, nggak apa-apa. Walaupun 2, 3, tidak ada masalah juga bisa. Klik OK. Oke, ketika saya preview, maka muncul seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah bisa mulai start. Selamat datang, ayo belajar. Oke, ini untuk file sampai di menu utama. Oke. Itu ada ya, itu untuk musik. Sekarang ada permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan background musiknya ya, background musiknya. Misalnya nih Bapak punya putar video di sini ya. Untuk menu utama Bapak memberikan video. Yang kemarin video Magnolia misalnya. Ya. Misalnya adik-adik sekalian, adik-adik itu memberikan video di menu utama ataupun di tempat menu materi. Sementara Anda juga di waktu yang sama Anda juga memutarkan sound musik. Oh ya, sebelum saya memulai ini, saya ingatkan untuk di dalam autoplay adik-adik sekalian, dalam bermultimedia, dalam penggunaan media, sound atau musik yang diperbolehkan itu adalah sound yang sifatnya atau musik itu dalam bentuk instrumen ya. Jangan memasukkan sound atau musik itu orang bernyanyi atau orang lagi konser ya. Itu akan sangat mengganggu peserta didik Anda. Audiens kita akan terganggu dengan suara musik orang yang bernyanyi. Jadi kalau bisa Anda memasukkan instrumen saja ya, instrumen banyak banget tuh. Anda bisa mengambil di internet ataupun musik-musik instrumen yang hanya musiknya tok. Atau kalau Anda ingin lebih nyaman, lebih aman, bisa juga menggunakan instrumen berupa mungkin air terjun, suara air, atau air sungai yang mengalir, bisa juga mungkin angin yang bertiup di pepohonan dan sebagainya. Silahkan ya, itu digunakan itu. Jangan sekali-sekali menggunakan musik atau background musiknya berupa orang yang bernyanyi ya, yang dominasi suaranya itu lebih dominan dibanding dengan musiknya gitu. Jadi yang kita inginkan adalah instrumennya, instrumen yang memberikan semangat, memotivasi dan seterusnya. Silahkan Anda cari nanti yang kira-kira sesuai. Jangan orang yang bernyanyi. Itu catatannya untuk musik. Baik, yang permasalahan yang Bapak maksud tadi, misalnya gini adik-adik sekalian. Anda mempunyai video yang mana video ini bersuara, ya, ada musik, ada suaranya, ada ceritanya dan sebagainya. Ketika kita seperti ini, misalnya ini Bapak tes Magnolia ya. Ketika Bapak preview, ya, bagian ini start, ini belajar, ya, maka akan kedengaran musik dengan suara video itu akan bersamaan ya. Ya, kalau videonya panjang dengan musiknya itu otomatis akan terganggu
peserta didik. Jadi ada suara musik, kemudian ada juga suara videonya, ada pembelajaran di video itu misalnya. Sehingga pesan yang disampaikan oleh video itu tidak akan sampai kepada peserta didik karena terganggu dengan suara background musiknya gitu ya. Maka kita bisa memberikan opsi untuk memberikan istilahnya pause ya atau mute ya, pause background musiknya ya. Anda bisa membuat, jadi biasanya kita membuatkan tombol nanti untuk pause atau play audio musiknya, musik backgroundnya ya. Kita bisa memberikan itu. Jadi setiap ada video adik-adik sekalian usahakan ada tombol itu. Maka seperti ini, kasus ini saya close dulu previewnya. Maka untuk kasus seperti ini yang ada video dan background musik kita, maka kita buatkan tombol. Tombol itu bisa seperti tombol yang biasa yang kita buat seperti ini misalnya. Kita beri nama on off ya, bisa seperti itu, on off music misalnya ya. Oke, Bapak tidak ganti-ganti fontnya dan sebagainya, ini bawaan saja. Seperti ini tombolnya. Atau kita bisa mencari tombol image yang kemarin Bapak katakan, cari di image yang Anda bisa download di internet misalnya. Seperti ini contoh, Bapak punya contoh tombol. Nah ini, misalnya ini ya. Ini ada play, ada pause, dan seterusnya. Oke, Bapak pilih ini contoh. Saya kecil dulu. Ingat, ini image ya, adik-adik sekalian. Oke, tidak ada masalah. Ini tidak masalah Anda menggunakan tombol yang berupa image atau button tadi, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting adalah quick action-nya yang menjadi catatan. Untuk quick action untuk on atau off-kan background musik, double klik ini, kemudian Anda pilih quick action seperti biasa, kita berikan perintah ya, maksudnya ya. Kita berikan perintah di quick action. Cukup bagian sini aja. Action to run, ketika diklik itu maka action to run-nya Anda memilih yang ini. Bagian kedua dari bawah, play / pause background musik ya. Oke, itu dipilih. Oke, Bapak ulangi untuk yang satu, untuk memberikan perintah atau quick action pada tombol on off musik ini, double klik, kemudian pilih quick action. Perintahnya adalah pada bagian action to run, pada bagian play atau pause background music. Oke, ini kita ambil. Oke, perhatikan. Bapak preview apakah berfungsi tombol itu. Oke, ini background musiknya ya, kedengaran. Oke, play, ayo belajar. Oke, ini saya stop. Nggak kedengaran kan musik? Saya klik lagi muncul. Saya plug lagi, hilang suaranya, klik lagi muncul. Saya klik lagi pause. Ya, oke, diulangi. Oke, ini saya klik musik bunyi, saya klik satu kali pause, dia play lagi, pause, dan play lagi. Oke, berarti tombol play on off musiknya sudah jadi ya. Oke. Jadi tombol on off music ini letakkan di bawah setiap video. Fungsinya adalah ketika siswa itu akan mendengarkan video dengan seksama atau dengan konsentrasi penuh, dia bisa memposekan background musiknya. Dan ketika selesai dia mendengarkan video itu, dia bisa mengaktifkan atau memplay kembali musik itu. Oke, itu tambahannya untuk ketika kita bicara musik. Jadi sarannya adalah, saran Bapak, ketika di menu-menu tertentu Anda memberikan video, maka buatkan tombol ini untuk mempermudah siswa Anda ketika dia mendengarkan musik atau mendengarkan video pembelajaran yang Anda masukkan. Oke, itu untuk untuk tombolnya, untuk audionya cukup. Kemudian Bapak tambahkan lagi untuk tombol exit. Kemarin Bapak sudah contohkan ya produk Bapak ya, project yang Bapak buat, sudah ya? Yang kodok dan kodar itu. Sudah atau belum? Halo. Anyone? Sudah ya? Sudah. Yang kodok dan kodar itu, sudah ya? Sudah. Iya, sudah start. Itu yang Bapak maksud, situ kan ada video kan, ada ada menu utama dan seterusnya. Perhatikan di produk Bapak yang kemarin itu adalah full screen ya, full screen. Jadi ketika kita bicara full screen, maka yang perlu diingat adalah Anda harus bisa membuat tombol exit dulu. Tombol exit itu fungsinya keluar dari program ini. Jadi keluar dari aplikasi autoplay yang Anda buat. Kalau belum dibuat tombol exit, jangan sekali-sekali menjadikan produk Anda full screen. Seperti ini. Ini contoh ketika Bapak preview, ini belum full screen ya. Karena kita bisa keluar kapanpun dengan mengklik tombol silang ini, ya.
Tapi ketika dia full screen adik-adik sekalian, maka Anda tidak akan bisa mengklik tombol silang karena dia tidak ada. Dia full screen. Jadi ketika full screen itu sudah aktif, maka caranya adalah harus kita membuat tombol exit supaya bisa keluar dari aplikasi itu, bisa keluar dari program itu atau project yang Anda buat gitu. Ya. Oke, Bapak akan buatkan tombol exit juga untuk Anda di sini untuk hari ini ya. Seperti ini biar selesai. Kenapa? Karena tombol exit itu posisinya ada di menu utama dia ya. Menu utama. Bapak ingatkan lagi, semua tombol yang di menu utama harus punya page tersendiri. Ya, semua tombol yang ada di menu utama harus punya page sendiri, termasuk tombol exit. Maka kita akan membuat tombol exit. Oke, tombol exit yang Bapak buat seperti ini sederhana dulu. Oke, ada opsi Anda. Oke, ini misalnya saya taruh di sini, contoh ya. Exit. Oke. Standar, atau Bapak punya image tombol exit, contoh ini. Nah, saya perkecil. Ini terganggu karena yang putih-putih ini bukan file, ini file JPEG ya. Kalau file PNG pasti hilang yang putih-putih yang di atas itu. Oke, contoh ini ada ya, tombol exitnya. Oke, ini yang tombol exit ada dua Bapak contohkan. Jadi maksud Bapak memberikan dua contoh ini ada sekalian, bukan berarti Anda juga membuat dua tombol nanti di situ ya. Ini cuma contoh opsi apakah Anda menggunakan button betulan seperti ini atau cukup mempunyai atau membuat dalam bentuk image. Tombol image yang kita jadikan tombol. Karena untuk menjadikan tombol itu sebenarnya bisa image, yang penting tadi quick action-nya, perintahnya. Oke, berarti ketika tadi informasi dari Bapak, semua tombol yang ada di menu utama wajib ada apa? Page-nya. Ya, contoh Bapak contohkan ini dulu pendahuluan ya. Berarti pendahuluan Bapak harus buat add page seperti biasa ada di sekalian. Ini adalah page pendahuluan. Oke. Saya berikan background image. Seperti ini misalnya. Bapak carikan. Oke, contoh ini ya. Oke, klik oke. Oke, ini pendahuluan. Bapak buatkan title dulu. Pendahuluan dengan fontnya ya. Oke, ini contoh, kemudian warnanya biru enggak apa-apa. Ini contoh aja judulnya ya. Oke, seperti ini. Oke, ini pendahuluan misalnya. Ingat, semua tadi Bapak katakan di semua di menu utama harus ada, semua tombol di menu utama harus ada page. Dan yang perlu diingat, di setiap page dari tombol menu utama itu ada di sekalian, maka harus Anda membuatkan tombol home. Tombol home itu maksudnya adalah ketika selesai di materi misalnya pendahuluan, maka klik tombol home itu untuk kembali ke menu utama. Karena kita akan beralih atau melompat ke pembahasan berikutnya. Misalnya pendahuluan, setelah dia baca pendahuluan, dia klik ini misalnya langsung kebuka menu pendahuluan seperti ini misalnya. Setelah ada isi materinya di sini, bla 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 dan seterusnya. Ini kita harus buatkan tombol home. Tombol home itu fungsinya supaya bisa kembali ke menu utama. Maka Bapak buatkan tombol home. Misalnya ini aja. Bapak punya image tombol home seperti ini ya. Tombol home. Oke. Saya perkecil. Oke, ini seperti ini. Oke. Ini tombol home. Jadi maksudnya adalah tombol ini ketika selesai pendahuluan kita baca atau peserta didik Anda membaca, dia harus klik tombol ini supaya bisa melanjutkan pembelajaran di menu utama. Maka perintahnya ada sekalian, seperti biasa berikan quick action. Karena ini tadi sudah jelas kemana, ke menu utama, maka quick action-nya pasti seperti yang Anda sudah tahu selama ini. Action to-run-nya diganti show page, page to show-nya diganti specific page, dan page name-nya diganti pendahuluan. Menu utama. Karena ketika klik ini dia ke menu utama. Oke, sip. Nah, kembali ke menu utama. Sebelum kita preview, kita kembali ke menu utama. Oke, tombol ini kita belum berikan perintah kan? Tadi masih baru kita bikinkan page exit. Maka tombol ini kita harus berikan perintah juga. Ingat, tombol yang ada di menu utama tadi punya page. Maka ketika Anda berikan perintah quick action, maka quick action itu harus sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi kalau pendahuluan ya pendahuluan, kompetensi ya kompetensi, exit ya exit, dan sebagainya. Maka ketika saya klik ini untuk berikan perintah quick action, maka seperti tadi, none-nya diganti show page, ini diganti specific page, dan page name-nya diganti dengan dirinya. Ini pendahuluan, maka ini pendahuluan. Pertanyaannya, Pak, kenapa hanya 4 tombol yang ada, 4 page name yang ada di sini?
Karena jawabannya adalah karena kita di sini baru membuat 4 page. Ingat, cover, welcome, menu utama, dan pendahuluan. Kalau Anda sudah buat semua page-nya ini, otomatis pasti muncul page name-nya di sini. Ya. Ini ketika Anda sudah buatkan page kompetensi misalnya, maka ketika Anda memberikan perintah untuk klik kompetensi dan dia menuju ke kompetensi, pasti page name ini pasti muncul kompetensi. Ini baru pendahuluan, karena Bapak memang baru buat 4 page. Maka saya pilih pendahuluan, oke. Nah, maka kita preview coba. Ketika saya preview, oke, start, ayo belajar. Oke, ini misalnya saya on off kan. Oke, tes. Kita ke pendahuluan. Oke, pendahuluan masuk di sini. Ketika saya klik ini, dia kembali ke menu utama. Nah, maka kita silakan berikutnya melanjutkan ke materi berikutnya. Gitu. Ya, ini semua belum bisa diklik karena belum ada perintah. Ya, oke, saya exit. Kemudian setelah tadi pendahuluan sudah, saya buatkan apa lagi? Exit tadi. Karena saya yakin Anda untuk menu-menu yang lain ya adik-adik ya, kompetensi dan seterusnya dilanjutkan saja karena mirip pada dasarnya dengan pendahuluan, kompetensi dan seterusnya. Ingat di kelima item ini ya harus ada tombol home. Yang tidak punya tombol home itu cuma exit karena kita akan keluar dari program ya. Nah, adapun tombol back-nya ya tetap dia kembali ke menu utama, kita buatkan nanti tombol ketika dia belum mau keluar ya. Oke, Bapak buatkan dulu page exit seperti itu. Maka seperti biasa adik kita buat page exit, add. Oke, page 1-nya kita ganti exit. Kemudian kita use background, image, browse. Oke, saya ambil ini contoh. Klik OK. Ini contoh. Nah, ingat, seperti contoh yang Bapak berikan kemarin, proyek Bapak, ketika kita ingin mengakhiri program, maka ada pertanyaan. Ya, apakah Anda ingin keluar dari program ini? Itu maksudnya ya. Apakah Anda ingin keluar dari program ini? Maka konfirmasinya ya atau tidak. Yes or no. Ya. Nah, maka buatkan pertanyaan. Saya buatkan label untuk pertanyaan. Apakah Anda ingin keluar misalnya? Bahasanya di sini disesuaikan aja deh ya. Jangan lupa ini pertanyaan jadi buatkan tanda tanya. Saya ganti fontnya. Oke, ini misalnya saya boldkan. Saya beri warna yang agak terang. Oke, itu. Apakah Anda ingin keluar? Ya, oke, saya agak besarin. Contoh ini. Oke. Ketika pertanyaan seperti ini maka konfirmasinya adalah yes, ya atau tidak. Maka kita buatkan tombol. Bisa buatkan tombol seperti ini boleh. Seperti biasa. Taruh di sini. Ini berarti isinya ya. Kalau sebelahnya tinggal di copy saja terus tinggal diganti tidak. Oke. Sudah, kita tinggal atur bagaimana posisinya, mau dekatan atau ini diturunin dikit, nggak ada masalah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kita karena ini tombol ya atau tidak adalah tombol, maka kita harus mengeksekusinya. Artinya ketika diklik itu harus ada realisasinya gitu loh, ada dampaknya ketika diklik. Oke, pertanyaannya, kalau saya tanyakan ke Anda, ketika Anda menggunakan program ini, apakah Anda ingin keluar? Anda mengatakan, kalau kita bilang tidak, maka logikanya kemana dia? Apakah Anda ingin keluar dari program ini? Jawabannya tidak. Maka ketika kita klik tombol tidak, dia kemana seharusnya? Menu utama. Iya, harus ke menu utama karena ingat semua program kita, pembelajaran kita di menu utama. Maka tombol tidak ini pada quick action-nya berikan perintah seperti tadi, show page, specific page, kemudian dia ke menu utama. Adapun ketika dia apakah Anda ingin keluar? Ya, maka perintahnya seperti ini. Quick action, Anda perhatikan, action to run saja di sini bagian atas, paling bawah exit/close. Ya, itu opsinya. Exit atau close. Nah, selesai. Oke. Kalau tombol exit ini sudah jadi adik-adik sekalian, baru kita bisa full screen ya. Nah, oke. Kalau sudah jadi kita buat tombol page exit seperti ini dan tombol ya dan tidaknya sudah Anda berikan quick action, kembali dulu ke menu utama. Kembali ke menu utama karena perintah tombol exit ini kita belum berikan perintah untuk ke page-nya. Kita belum berikan perintah exit atau tombol exit di menu utama ini ke dirinya. Maka kita berikan quick action none, ini harus ke dirinya. Next-nya ganti spesifik dan page name-nya ganti ke exit. Ingat itu ya. Jangan lupa. Biasanya mahasiswa karena keasikan membuat tombol exit, dia lupa memberikan, sudah jadi ini, lupa dia memberikan perintah pada
tombol exit di menu utama. Jadi harus ingat quick action seperti tadi. Oke, exit. Ya, kita preview. Oke, preview. Ini preview ya. Oke, ini masih karena belum di setting full screen seperti itu. Mulai. Ayo belajar. Oke, tadi pendahuluan, home, exit. Apakah Anda ingin keluar? Tidak. Nah, maka dia kembali ke menu utama. Exit sekali lagi. Apakah Anda ingin keluar? Ya, maka selesai program kita. Maka dia sudah keluar dari program itu secara otomatis. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, baru Bapak bisa ajarkan Anda cara membuat tampilan Anda full screen. Ya, perhatikan untuk full screen-nya. Saya sudah berani memfull screen-kan ini karena tombol exit sudah jadi. Jadi catatan Bapak, project kamu yang belum dibuatkan tombol exit, jangan coba-coba full screen ya. Jadi full screen ini hanya diperuntukkan ketika page exit atau tombol exit sudah jadi. Perhatikan, untuk full screen ada di sekalian, Anda ke project, pilih settings paling atas. Pilih setting paling atas. Oke. Kemudian di style dia, posisinya di style. Posisi sekarang kita yang tadi yang ada tanda silang kanan di atas itu adalah posisi standar ya. Nah, kalau border berarti tanpa tanda silang, tapi dia masih bentuknya masih kecil. Yang Anda pilih adalah kiosk color. Ini adalah full screen. Kiosk color ini, oke. Kemudian tanda hitam colornya yang hitam Anda ganti mungkin kalau ini saya pilih sesuaikan warna yang kira-kira yang pas. Saya pilih orange misalnya. Oke, kalau sudah ingat ini settingan kiosk color ini kalau tombol exit Anda belum jadi, jangan coba-coba pakai kiosk color, tetap ke standar ya. Ingat. Tapi kalau sudah jadi silahkan ya, kiosk color. Contoh seperti ini. Klik oke, Bapak. Oke. Ketika saya preview Adik-adik, maka dia full screen. Warna orange sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ini kalau Anda mau exit bagaimanapun tidak bisa ya. Karena tombol exitnya sudah hilang. Harus pakai tombol exit yang tadi. Mulai. Ayo belajar. Pendahuluan. Oke. Ini bisa diklik. Exit. Yakin keluar? Tidak. Oh, kembali lagi. Apakah Anda yakin keluar? Ya. Maka dia selesai. Ketika itu. Sekali lagi Bapak sarankan, ingatkan full screen Anda gunakan ketika page dan tombol exit Anda sudah jadi. Oke? Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak menunggu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau ada kasus yang ditemukan? Silakan. Oke. Silakan, Edi. Masalah yang full screen sendiri itu apakah untuk kisi-kisi yang tadi kan warna orange ya? Itu kalau kita full screen kan semua yang ada di setelah kita buat itu nggak apa-apa? Setelah kita full screen kan semua yang gini, nah ya kan ini kan sudah ada tampilannya nih, ada menu utama segala macam, ini kan tampilan. Nah, tampilan yang ada di menu utama ini di full screen kan tanpa harus yang tadi di pinggir-pinggirnya itu nggak apa-apa? Oh, tanpa kelihatan yang warna orange-nya itu. Jadi besar maksudnya Edi besar layarnya. Yes, ya, jadi besar. Jadi tidak terlalu ini kan karena kotaknya kecil ya. Oke. Kalau posisi itu Anda settingnya dari awal. Kalau untuk men-setting agak besar sesuai dengan tampilannya, pilihnya di sini. Perhatikan Edi. Settings, tetap di settings ya. Anda lihat di sini, dimension, page size, sebelah kanan. Sekarang posisi kita ada di large, ya, dengan lebar 790 kali 545. Kalau Anda ingin agak besar, maka pilih yang extra large. Mau lebarnya lagi, huge bisa. Tapi sesuaikan dengan layarmu ya, layar monitormu, laptop Anda, ya. Karena secara default ketika laptop kita 14 inci, 12 inci, bahkan 10 inci dia akan menyesuaikan dengan yang large, bahkan ada yang medium tuh. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, kalau memang dari awal ini kamu sudah buat dan menurut kamu layarnya kecil, pakai large, kamu bisa pakai extra large. Tapi kalau kayak sekarang yang sudah kita buat ini, ketika Bapak pilih extra large, maka tombol yang sudah kita buat itu akan mengecil, contoh. Nah, seperti ini jadinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi kecil semua. Dan ketika Bapak preview misalnya, nah ini, dia sudah agak lebih besar dari kotak yang awal, cuman tulisan multimedianya, tombolnya kemarin
mengecil karena memang peruntukan tombol dan tulisan label ini hanya untuk layar large-nya. Ini sekarang extra large. Jadi Anda harus mengedit lagi kalau Anda ingin membuat seperti ini. Tapi tidak ada masalah kalau Anda ingin mengedit, no problem. Ataupun kalau saran Bapak, kalau laptopnya besar, tidak ada masalah. Ini kebetulan laptop Bapak 15,6 inci. Jadi ketika Bapak pakai large tadi, kecil memang tampilannya. Kalau ini kan sudah bisa dikatakan extra large karena laptopnya besar. Sesuaikan aja nggak apa-apa ya. Jadi dari awal di setting dulu layarnya, baru kemudian Anda bisa memasukkan tulisan tombol supaya tidak mengecil seperti ini. Ya, ini kecil semua kan. Tapi fungsinya tetap jalan. Fungsinya tetap jalan. Nah, gitu. Cuma karena dia posisinya sekarang menjadi extra large, jadi semua menu, icon, semua tampilan dalam layar itu mengecil juga. Jadi kalau ingin normalkan kembali seperti tadi, project, setting, Anda pilih di large aja. Ini sesuaikan nanti di layarnya Anda ya. Oke, seperti itu. Gitu kurang lebihnya Edi. Yang lain silakan. Saya Pak. Silakan. Jadi saya sudah ngatur ukurannya jadi extra large. Tapi waktu saya simpan, saya keluar terus masuk lagi, gambarnya jadi hilang semua, Pak. Jadi putih semua gambarnya. Layarnya jadi putih semua tapi sempat di-save nggak? Sudah saya save. Waktu saya mau buka lagi, dia gambar yang saya pakai itu jadi putih semua. Tinggal tulisan aja. Tulisan aja, jadi background-nya juga hilang semua ya? Iya, background-nya hilang semua, Pak. Kalau yang video, musik, hilang juga nggak? Kebetulan belum sampai situ. Belum sampai situ. Jadi cuma background-nya aja yang hilang? Iya, cuma tulisan aja yang muncul, masih... background-nya hilang ya? Itu biasanya masalahnya, ketika mungkin file yang kamu buka mungkin, tapi nggak salah ya filenya ya? Kok waktu saya buat lagi tapi ukurannya nggak saya ubah, bisa dipakai. Oh, coba Bapak tes kalau seperti temuan kamu itu siapa, Nur Hafiza. Ketika Bapak setting ini, saya jadikan extra large. Oke, saya save ya. Kemudian saya close. Oke, saya close. Saya panggil lagi ya. Apakah kasusnya sama seperti Nur Hafiza, PBI? Tidak ada masalah. Dan sepengetahuan saya memang tidak masalah itu. Mungkin ada yang terlewat mungkin, atau jangan sampai filenya mungkin file kalau cuma backgroundnya Nur, mungkin kamu bisa panggil lagi, kamu bisa setting lagi kan, tinggal diedit. Misalnya cover hilang ini layar putih nih, hilang backgroundnya ya, misalnya hilang backgroundnya seperti ini. Apa saya hilangkan? Misalnya saya edit ini. Misalnya gini ya, seperti ini ya, putih gini ya layarnya ya. Ya nggak apa-apa, diedit aja lagi. Kamu tinggal cari, kan file backgroundnya kan masih tersimpan sama laptopnya Nur ya, di PC ya, Nur Hafiza ya, tidak hilang ya file backgroundnya kan. Nanti diarahkan lagi aja, background, use custom background, image, kemudian browse, kamu bisa cari lagi filenya, dan klik OK. Harusnya tidak ada masalah, pengalaman Bapak tidak ada masalah, kecuali masalahnya di sini. Terkadang itu, saya ingatkan adik-adik sekalian, file autoplay yang Anda simpan itu tempatnya ada di dokumen. Ini kelihatan ya, yang Bapak buka ya sekarang ya, dokumen ya. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi kalau Anda bingung mencarinya di mana sih tempat autoplay itu ya, filenya melalui Windows Explorer ya. Ketika ingin mencari melalui Windows Explorer, posisi autoplay itu ada di Documents, kemudian cari di sini di Autoplay Media Studio 8. Posisinya di situ. Tinggal Anda cari project. Sekarang kan kita bikin project ya. Project ada namanya apa? Nah, ini project yang Bapak bikin ini. Ada PAI 4, PAI 7, TBI. Nah, gitu. Ini project-project yang Bapak berikan contoh misalnya. Jadi, cari nama project Anda. Usahakan kemungkinan itu Nur Hafiza bikin baru, khawatirnya Bapak nama projectnya sama mungkin ya. Sama mungkin nama projectnya. Kalau nama projectnya sama mungkin bisa jadi dia bingung manggil filenya yang mana gitu ya. Jadi usahakan misalnya bikin file ini Nur Hafiza Pertiwi latihan, final, UAS, dan sebagainya. Silakan, Anda sendiri yang tahu ya. Nah, usahakan nama filenya berbeda supaya nama project Anda ini berbeda-beda foldernya ya.
supaya folder ini berbeda-beda. Jadi ketika kita tinggal panggil aja. Bapak coba buka file dari sini ya. Bapak close dulu ini. Oke. Saya close misalnya ini. Saya buka file dari file Windows Explorer di TB4 tadi. Oke, yang ini ada ya. Yang filenya yang ini. TB4 autoplay. Ketika saya klik ini. Ya. Oke, ini ada. Kasus yang sering terjadi yang disampaikan ke Nur Hafiza itu misalnya begini, bisa terkadang kita ingin copy file, kita ingin memindahkan file ini ya. Terkadang mahasiswa itu hanya copy ini saja, ini aja yang di copy, kemudian dia pindah ke folder lain. Otomatis ketika Anda buka ini maka pasti backgroundnya hilang karena file-filenya itu ada semua di sini. Maka kalau Anda ingin mengcopy ini, copy semuanya, Ctrl A aja ini, atau Anda blok semuanya, ini semuanya dikopikan ya. Jangan kopikan cuman ininya saja, mentang-mentang ini filenya, ini yang di-copy. Padahal kelengkapan dokumennya itu ada semua di situ. Play, ini audionya, buttons-nya, dokumennya, flash-nya, image-nya, ikonnya, ya, semua ada di sini. Kalau ini tidak tercopy adik-adik sekalian, maka file flash disk autoplay itu blank, putih, layar putih aja yang muncul. Misalkan copy pindahkan seperti itu. Tapi saya belum tahu kasusnya sama Nur Hafiza ya. Yang jelas pengalaman Bapak Nur Hafiza tidak seperti itu. Biasanya aman aja kan. Ya. Oke. Silakan berikutnya. Oke, Bapak sudah cas. Alhamdulillah. Ya, silakan. Bapaknya 2. Ya kan? Akunnya. Ya baik, ini Riana ini dalam perjalanan kemana mau Riana? Oke, lanjut. Silakan yang ingin bertanya. Pak, Ya. untuk menambah gift kemarin gimana ya Pak? Saya sudah coba nambah gift tapi nggak jalan giftnya. Iya, oke. GIF. Ekstensi file GIF di autoplay tidak compatible, tidak support untuk Alia. Jadi kalau file GIF itu tidak akan jalan di autoplay. Bapak sudah katakan. Dia hanya membaca file image. Image itu yang tidak bergerak ya, berarti cuma JPEG, PNG dan seterusnya. Kalau GIF yang biasa di PowerPoint dia bergerak, dia tidak akan bisa. Tetapi saran Bapak, untuk file GIF Anda bisa convert. Cari konversi nama aplikasinya, converter GIF to Flash, to SWF atau to Flash ya. Jadi nanti pada saat file GIF yang Anda masukkan itu nanti masukkan lewat ini file Flash ini. Nah, ini akan berubah jadi file-file seperti ini yang kayak ikan akuarium yang tadi ya. Contoh Bapak ambilkan ini file GIF file SWF Bapak, misalnya ini line. Nah, ini line ini garis misalnya, saya bisa untuk mempercantik. Saya perbaiki dulu ya, saya sesuaikan dulu layarnya tadi jadi large lagi supaya enak kelihatan. Oke, ini misalnya. Oke, contoh. Ini adalah file flash yang bisa, kalau Anda punya file GIF, bisa kok dikonversi file GIF itu menjadi file SWF. Caranya cari aplikasinya. Nah, contoh seperti ini. Ya. Jadi ada garis-garis. Ya, lumayan lah garisnya. Ini file SWF. Terus, kalau saya pakai line 2 misalnya seperti ini. Ini juga bisa. Contoh. Oh, tapi putihnya kelihatan. Jadi berarti tidak bisa diperpanjang dia ini. Contoh aja ya ini ya. Oke, ketika preview sana. Oke, start, nama data, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Ingat, sekali lagi, full screen. Jangan dulu dibuat full screen kalau belum punya tombol exit. Sekarang pertanyaannya, kalau terlanjur di full screen kan, sementara tombol exitnya sudah jalan, tombol exitnya belum jadi, bagaimana solusinya? Ada yang bisa bantu? Apa yang kita tekan supaya bisa keluar dari situ? Masa kita matikan laptopnya? Apa? Edi? ESC. Apa? Kita tekan ESC. Biar escape tidak akan bisa, Edi. Escape. Kamu mau escape bagaimanapun ini tidak bisa, karena dia sementara bekerja. Gimana solusinya? Ada yang biasa? Ada yang biasa kalau menemukan masalah seperti itu? Kalau saya mencet Apa? tombol shift 3 kali, Ustaz. Pause? Tombol shift Shift? ini. Shift? Iya, 3 kali. Shift 3 kali. Keluar dia. Betul? Sudah pernah coba?
Iya, saya pernah coba keluar. Coba saya tes ya. Shift 3 kali. 1, 2, 3. Saya 5 kali tekan belum keluar ini. Exit dia ini 5 kali Bapak tekan. Dia cuma perintah ini. Do you want to turn on stick keys? Yang ada muncul ini. Caranya yang gampang itu adalah ya, tipsnya ya. Tekan bersamaan ALT F4. Alternatif ALT yang dekat keyboard itu, dekat spasi, ALT F4. Nah, dia langsung keluar tuh. Itu tombol untuk keluar paksa dari semua aplikasi ya. Bapak sarankan kalau Anda pakai Word, PPT PowerPoint ataupun Excel tiba-tiba hang, nggak bisa ngapa-ngapain, Anda paksa keluar dengan ALT F4. Biasanya jadi. Ya, itu tipsnya tuh. Oke, silakan. Ada lagi? Berarti pertemuan kali ini cukup itu saja ya. Pertemuan minggu depan, pertemuan terakhir untuk mempublish. Jadi sudah produk akhir tuh. Jadi sudah jadi, asumsinya Bapak sudah jadi semua. Welcome sudah ada isinya, menu utama sudah ada, pendahuluan sudah ada. Minggu depan tinggal publish. Publish itu berarti akan kita buat proyek kita menjadi proyek yang siap digunakan oleh orang. Ya, jadi sudah dipublish. Bapak akan contohkan yang dipublish tetap produk ini karena asumsinya sudah jadi. Cuma fungsinya adalah untuk supaya Anda tahu cara mempublish autoplay Anda. Nah, ketika Anda sudah mempublish autoplay-nya, hasil publish-nya itu yang sudah yang namanya menjadi hak paten Anda, artinya milik Anda gitu loh. Ketika file publish itu Anda share ke teman-temannya, maka file publish itu tidak akan bisa diedit, ya, tidak akan bisa diedit. Biar bagaimanapun caranya. Yang jadi masalah adalah yang penting file dashboard ini jangan di-share ke temannya. Lain cerita ke Bapak Anda wajib share ke Bapak ini. Untuk penugasannya yang dikumpulkan adalah project sama outputnya. Itu karena Bapak terkadang mahasiswa itu dia hanya memberikan file projectnya, file outputnya, publishnya misalnya. Ada masalah di situ, ada yang nggak bisa ada ketika saya preview misalnya, saya buka bermasalah. Nah, itu kasihan nanti. Maksud Bapak adalah ketika kamu memberikan file ini ya, file ekstensi, file projectnya ini, saya kan bisa ngecek, oh ini sebenarnya paham. Anak ini paham sebenarnya, cuma ada yang dia lupa, dia perintah ini misalnya ada seperti ini, ada yang salah ini dan sebagainya. Terkadang seperti itu. Jadi banyak sekali mahasiswa itu dia cuma share publish file file publishnya. Dan ketika file itu sudah di-share ke Bapak buka ternyata bermasalah. Dan paling sering juga kasus yang Bapak temukan tadi, kasus yang tadi. Ketika dia buat publish, yang di-share cuma file ini adik-adik sekalian. Jangan sekali-sekali hanya Anda men-share file ini. Karena kalau file ini yang Anda share, pasti dia blank. Tampilan Anda itu layar putih. Bapak contohkan ya, Bapak close ini. Nah, bisa save. Ini autoplay, saya copy misalnya, saya buat folder baru. Paste. Nah, ini filenya. Ini file tadi ya dari PBI. Kita cek. Ini ketika saya double klik untuk membuka file ini, itu yang terjadi. Kelihatan ya? Ada beberapa tulisan yang dia tetap baca, tapi lebih banyak file yang di image otomatis hilang. Button objeknya otomatis hilang. Nah, padahal lengkap semua ini. Semua page-nya lengkap. Cover, welcome, menu utama, exit. Tapi hilang. Karena yang dikasih cuma file ini. File yang ini tok. Ya, padahal yang kita minta tadi itu lengkap tadi file yang saya syaratkan tadi. Oke, adik-adik sekalian. Saya delete lagi ini. Oke, masih ada yang tanyakan? Kalau cukup, ini sudah 5:30, Bapak juga kecapean betul nih. Ya. Nanti insya Allah kita lanjut minggu depan. Kalau ada yang tanyakan silakan sebelum Bapak akhiri. Kayaknya sudah semangat semua mau bikin ini ya. Makin semangat saya lihat wajah-wajahnya ini. Pak, saya mau menanyakan. Silakan, Maya. Video yang kemarin itu belum di-upload ke YouTube Pak yang terakhir itu. Oh iya, Bapak lupa. Ya nanti Bapak share ya, insya Allah. Ingatkan aja Bapak, nanti Bapak share. Ya. Termasuk ini Bapak juga sudah, saya juga rekam ini, record. Nanti saya share insya Allah sekalian. Oke, cukup?
Masih ada? Ya, saya pikir cukup ya. Sudah semua ini. Saya stop share-nya. Oke, yang hadir sampai saat ini pukul 17.40, 28 orang yang hadir dengan Bapak di kelas ini. Barcode pukul 6 sore. Bapak, silakan nanti Anda cek di jam 6 sebentar. Pukul 18, itu insya Allah barcode sudah ada. Tinggal nanti langsung Anda absen saja. Baik adik-adik sekalian, Bapak pikir cukup untuk hari ini ya. Insya Allah nanti minggu depan, jangan lupa progresnya tetap ada jalan ya. Tetap harus ada, itu Bapak ingin ngecek semua nanti sekalian biar lebih jelas. Minggu depan terakhir pertemuan kita, silahkan latihan di rumah, ada kendala nanti disimpan, dicatat pertanyaannya atau masalahnya apa, dicatat, nanti tanyakan ke Bapak minggu depan supaya Bapak bisa bantu, supaya ada solusi yang saya bisa berikan ya, supaya bisa menyelesaikan produk Anda dalam waktu kita. Dan informasi dari fakultas, pertemuan terakhir kita itu pertemuan ke-15 itu tanggal 7 sampai tanggal 11. 7 sampai 11 Juni itu adalah pertemuan minggu terakhir atau pertemuan ke-15. Jadi setelah itu di atasnya itu baru pertemuan ke-16. Jadi pertemuan ke-16 itu antara tanggal 14 Mei sampai 18 Mei. Kita hari ini pertemuan ke berapa ini? 13 ya? Ke-12 hari ini. Sekarang tanggal 20. Sekarang tanggal berapa? Ada sekalian. 21 ya? Ya, 21. Berarti minggu depan 28 pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 kita adalah tanggal 4. Pertemuan ke-15 kita tanggal 11. Pas berarti ya. Tanggal 11 pertemuan ke-15. Tanggal 14 ke atas itu sudah puas. Sudah pertemuan terakhir. Dan Bapak berharap tanggal 18 Juni itu sudah selesai produknya semua ada di sekalian ya. 18 itu sudah ketemu produknya. Dan 3 minggu terakhir yang pertemuan ke-14, 15, 16 itu Bapak tidak masuk lagi, tetapi barcode insya Allah Bapak akan kirim terus di GCR, nanti tinggal cek aja setelah selesai perkuliahan, Anda setelah selesai ngupdate, sesuai jamnya cek aja di GCR Bapak, nanti insya Allah barcode-nya sudah ada, tinggal langsung. Kalau lupa tolong ingatkan Bapak ya, kalau belum ada pada jam itu, Kosmanya silahkan ingatkan Bapak, Pak barcode belum di-update atau di-upload. Baik adik-adik sekalian, Bapak pikir demikian untuk hari ini sudah 5:30. Jam 6. Terima kasih partisipasinya. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.